lanjut sesuai arahan Presiden untuk melakukan pendalaman terkait pembalakan. Saat ini kita sudah menaikkan sidik satu korporasi dan kita sedang mendalami proses yang lain. Kemungkinan ada 2 lagi yang akan kita naikkan. Nanti secara bertahap kita akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Namun yang jelas pemeriksaan di lapangan saat ini terus berlanjut. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan membentuk Kakanwil Kehutanan di setiap provinsi untuk pantau aktivitas penambangan hutan. Selain itu, pemirsa, Raja Juli akan menambah jumlah polisi hutan untuk cegah pembalakan liar. Oleh karena itu, kami kemarin menyarankan dan Pak Presiden langsung setuju, kami akan membuat Kakanwil Kehutanan di setiap provinsi. Dengan ada Kakanwil ini, kemudian nanti ada kabit-kabit yang kemudian merefleksikan tugas-tugas dirjen, yang kemudian nanti akan dieksekusi di UPT-UPT terkait di tempat masing-masing. Termasuk Pak Presiden memerintahkan agar melipat gandakan jumlah polisi kehutanan kita. Saya sudah laporkan kemarin di rapat RDP, untuk Aceh yang luas hutannya 3,5 juta hektar, kami hanya punya polisi hutan sebanyak 32 orang. Ini sama sekali tidak masuk akal dan Pak Presiden langsung memerintahkan pada saya untuk melipat gandakan jumlah polisi hutan kita sehingga illegal logging yang kemudian mengakibatkan rusaknya hutan kita dapat diatasi. Presiden Prabowo Subianto tegaskan akan menindak pembalakan liar yang diduga menjadi penyebab bencana di Pulau Sumatera. Prabowo juga tegaskan akan bantu masyarakat bangkit pasca bencana yang melanda. Tapi percayalah bahwa pemerintah akan bekerja sangat keras, akan berbuat habis-habisan untuk membantu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini. Itulah janji Presiden Prabowo Subianto saat meninjau lokasi bencana di Bener Meriah, Aceh. Di hadapan warga terdampak, Presiden tegaskan pemerintah akan bekerja keras untuk membantu masyarakat. Presiden juga menjawab isu liar pembalakan hutan ugal-ugalan yang dituding menjadi penyebab bencana di sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera. Presiden menegaskan akan menertibkan pembalakan liar, termasuk meminta seluruh kepala daerah meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan soal praktik yang buruk bagi lingkungan tersebut. Justru saya mau tertibkan semua itu, ya. Pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan, ya. Berdasarkan data Forest Watch, telah terjadi penurunan hutan di Pulau Sumatera. Di Aceh, periode 2023-2024 terjadi penurunan 11.228 hektar menjadi 10.100 hektar hutan. Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Utara, penurunan luas hutan dari 7.141 jadi 6.142 hektar. Sumatera Barat juga mengalami penurunan luas hutan dari 6.634 jadi 5.705 hektar. Presiden Prabowo Subianto gelar sidang Kabinet Penanganan Bencana Sumatera. Presiden menegaskan saat ini fokus ke pemulihan. Sidang Kabinet Penanganan Bencana digelar di Istana Negara Jakarta dengan dihadiri Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam sidang, Presiden menjelaskan pemulihan pasca bencana di Sumatera, di mana Presiden tegaskan anggaran untuk pembangunan rumah warga telah disiapkan. Pembuatan huntara dan hutan. Kemudian Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Jadi sekarang ini saatnya terus
kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Jadi sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan. Dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita menghemat. Pemirsa, sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengerahkan dokter magang ke lokasi bencana Sumatera. Untuk keberangkatan pertama akan dikirim 600 dokter ke Sumatera, Aceh, maksud kami Sumatera Utara, Aceh hingga Sumatera Barat. Tidak hanya yang magang. Kita buka yang datang ternyata bukan hanya dokter-dokter intensif atau KAS, Pak. Dokter umum spesialis pun mau mengorbankan pendapatan mereka untuk pergi, Pak. Kita kasih waktu 2 minggu, Pak. 2 minggu kita rotasi supaya nggak fatigue. Jadi mereka siap 450 kalau Bapak berkenan diberangkatkan, kalau boleh pinjam pesawat Pak TNI gitu jadi agak Jadi beda. mereka 2 minggu berapa orang? 150? 600 batch pertama 600, Pak. Nanti dalam 2 minggu kita putar lagi, Pak, 600 lagi. Karena ini buat rumah sakit dan puskesmas, Pak. Karena orang di sana terdampak juga, Pak. Dokter perawatnya yang di Aceh kena juga. Jadi mereka mesti ngurusin keluarganya mereka juga. Jadi butuh dibantu untuk 3 bulan kita rencanakan relawan dari luar. Bagus ini, luar biasa. Terima kasih Bapak Presiden laporan kami. Terima kasih juga ke semua perguruan tinggi yang mengirim. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan 60 triliun rupiah untuk kebutuhan pemulihan bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Sebenarnya kan dari APBN, kan waktu begitu APBN selesai di DPR, kita pelajarin, kita sisir semua program-program kementerian lembaga. Ternyata masih banyak program-program yang nggak jelas, rapat nggak jelas. Udah kita sisir semuanya. Even sebelum bencana udah kita kumpulkan 60T dari situ. Jadi siap-siap mau dieksekusi apa enggak. Jadi begitu dibutuhkan 60T yang disebutkan oleh Pak Presiden. Kini kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Gelar perkara khusus dihadiri langsung oleh Roy Suryo CS dan kuasa hukum Joko Widodo. Polda Metro Jaya hari ini menjadi panggung utama babak baru drama hukum soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Dua kubu yang berseberangan sama-sama hadir untuk mengikuti gelar perkara khusus. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, hadir mengikuti gelar perkara khusus mewakili Joko Widodo.
Sementara dari kubu berseberangan, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan kuasa hukumnya juga hadir di Polda Metro Jaya. Gelar perkara khusus digelar dalam 2 tahap. Tahap pertama digelar jam 10 pagi dengan 5 tersangka dari klaster pertama. Tahap kedua digelar pukul 14 Senin siang untuk klaster 2 dengan tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Dan kami juga menegaskan beberapa poin yang ada. Jadi intinya itu, kami akan mengingatkan semoga gelar perkara khusus ini benar-benar objektif dengan dukungan doa dan support dari teman-teman semuanya, terutama juga dari teman-teman media. Ya, kami berharap Polda Metro Jaya bisa benar-benar memanfaatkan forum ini untuk memperbaiki citranya. Ya, citra Polda Metro Jaya di tangan Mas, terserah apa yang nanti akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kalau mereka memang benar-benar akan meneruskan kasus ini dengan membuat kami dipidana, maka kami akan challenge pada kesempatan ini. Dan jangan biarkan kemudian ada orang-orang yang memang sudah terpidana, misalnya ada yang sudah dipidana oleh Polda Metro Jaya 6 tahun yang lalu masih bebas seperti sekarang. Sudah bisa diprediksi hasilnya akan seperti itu. Kan dari awal begitu. Awalnya UGM sudah menyatakan, awalnya UGM diam kan? Mereka katakan, loh kok UGM diam? Berarti benar dong. Kemudian UGM sudah klarifikasi, loh UGM ngapain campur tangan? Harusnya diam aja, jangan berpihak dong. Jadi kita sudah tahu, kita mengetahui apapun yang kita lakukan, apapun yang disampaikan, itu pasti akan salah di mata mereka. Karena yang mereka cari itu adalah bukan kepastian hukum, bukan mengenai permasalahan hukum keadilan, tapi memang mereka ingin mendiskreditkan Pak Jokowi saja dan keluarganya. Roy Suryo CS datang ke Polda Metro Jaya dengan 1 pertanyaan kunci yang mereka harap bisa terjawab dalam gelar perkara khusus. Pertanyaan itu adalah status keberadaan ijazah asli milik Joko Widodo. Apakah ijazah Jokowi telah disita atau belum? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.